Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Pembahasan kita masih dalam kitab At-Taharah atau Kitabul Haid. Itu bab yang ke-21 atau 55. Itu bab yang berjudul Innamal ma'u minal ma'i. Artinya sesungguhnya air itu karena air. Maksudnya adalah air yang pertama maksudnya adalah mandi, di mana diwajibkan mandi karena ada air, yaitu karena keluarnya mani. Maka innamal ma' minal ma' artinya bahwasanya wajib mandi karena keluar mani. Hadis yang ke-773 dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain ila Quba hatta idza kunna fi Bani Salim waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala babi itban fa saraha bihi fa kharaja yajurru izarahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'jalna ar-rajula. Faqala Itban, ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula yu'jalu an imra'atihi wa lam yubni, madza alaihi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal ma'u minal ma'. Sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya saya keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin menuju Quba. Kemudian ketika kami sampai di Bani Salim, maka Nabi SAW berhenti di depan pintu rumah seorang sahabat yang bernama Itban. Kemudian Nabi SAW memanggil dia. Kemudian Itban segera keluar dari rumahnya sambil membawa atau mengenakan sarungnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh kita telah membuat laki-laki ini tergesa-gesa. Maka Itban mengatakan, wahai ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapat engkau kalau seseorang yang seorang laki-laki yang dia berhubungan dengan istrinya tetapi tidak keluar maninya, apakah yang wajib baginya? Maka Rasulullah SAW mengatakan innamal ma'u minal ma', sungguhnya air itu, yaitu mandi itu wajib kalau keluar mani. Kemudian riwayat selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim yang juga dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan anna Rasulullah SAW marra ala rajulin minal ansar fa arsala ilaihi fa kharaja wa ra'suhu yaqtur fa qala la'allana a'jalnaka qala na'am ya Rasulullah qala idza ujilta aw aqhabta fala ghusla 'alaika wa 'alaika al-wudu.
dari Abi Sa'id, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melewati seorang Ansor, kemudian beliau mengutus orang untuk memanggil sahabat Ansor tersebut. Maka orang tersebut keluar dan rambutnya masih meneteskan air. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kayaknya kita membuat dia tergesa-gesa. Nabi SAW. Maka sahabat tadi mengatakan, iya wahai Rasul. Kemudian dia mengatakan, bagaimana wahai Rasul jika seorang yang dia berhubungan dengan istrinya kemudian tidak keluar maninya? Kemudian Nabi SAW mengatakan, jika anda berhubungan dengan suami istri, dengan istri anda kemudian tidak mengeluarkan mani, maka tidak wajib bagi anda mandi, tetapi wajib bagi anda berwudu, kata Nabi SAW. Kemudian riwayat selanjutnya, hadis dari Abi Ayyub, hadis dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab mengatakan, sa'altu Rasulullah SAW ani rajul yusibu minal mar'ah thumma yuksil, faqala yuksil ma asabahu minal mar'ah thumma yatawadda wa yusalli. Yaitu dari Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang yang dia berhubungan dengan istrinya, kemudian dia merasa lemah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hendaknya dia mencuci apa yang menimpa dirinya dari perempuan tersebut, kemudian dia berwudu dan sholat. Dalam riwayat lain disebutkan dari Ubay juga, beliau mengatakan, annahu qala fi rajul ya'ti ahlahu thumma la yunzil, qala yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Bahwasanya Ubay bertanya kepada Nabi SAW tentang seorang laki-laki yang dia mendatangi istrinya atau dia berhubungan dengan istrinya, kemudian dia tidak mengeluarkan mani. Maka Nabi SAW mengatakan hendaknya dia membasuh kemaluannya dan berwudu. Kemudian juga dibawakan oleh Imam Muslim riwayat dari Zaid bin Khalid al-Juhani, akhbarahu annahu sa'ala Uthman ibn Affan qala qultu ara'aita idza jama'a ar-rajul imra'atahu wa lam yubni, qala Uthman yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah wa yaghsil dzakarahu. Qala Uthman sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis ini dari Zaid bin Khalid al-Juhani, beliau mengatakan bahwasanya aku bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, aku bertanya, bagaimana pendapat engkau jika seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya kemudian dia tidak mengeluarkan mani? Maka Utsman mengatakan hendaknya dia berwudu sebagaimana wudu untuk salat dan mencuci atau membasuh kemaluannya. Utsman mengatakan, saya mendengar hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim, baik itu riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri dan juga riwayat dari Ubay bin Ka'ab dan juga dari Utsman bin Affan, yang mana dalam riwayat-riwayat ini disebutkan bahwasanya seorang tidak diwajibkan mandi kecuali ketika dia mengeluarkan mani ketika dia berhubungan dengan istrinya. Tetapi tentunya hukum ini atau hadis-hadis ini sudah dimansukh atau sudah dihapuskan hukumnya. Hadis-hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim untuk diketahui bahwasanya hukumnya sudah tidak berlaku. Makanya Imam Muslim menyebutkan bab selanjutnya, bab naskhul ma minal ma wujubul ghusli bil tiqa'il khitanaini, yaitu bab yang menjelaskan tentang dinasah artinya dihapuskan hukum yang disebutkan dalam hadis-hadis yang barusan kita baca. Hadis-hadisnya tetap kita baca, tetap ada lafadznya, tetapi hukumnya sudah dihapuskan. Beliau menyebutkan bab yang menjelaskan tentang dihapuskannya perkataan Nabi al-ma' minal ma' tadi, innal ma'u minal ma', artinya
wajibnya mandi karena adanya air mani. Itu dihapuskan. Kemudian beliau mengatakan wa wujubul ghusli bil tiqa'il khitanaini, dan wajibnya mandi ketika bertemu dua khitan. Hadis yang dibawakan dalam bab ini yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahada faqad wajaba alaihi al-ghusl. Wa fi hadis matar wa illam yunzil qala Zuhair min bainihim baina ashhubiha al-arba'. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika seseorang sudah berada di antara empat bagian dari anggota tubuh istrinya, kemudian dia sudah mencapai kenikmatannya, maka wajib bagi dia untuk mandi. Dalam hadis riwayat dari Matar dikatakan wa illam yunzil, walaupun dia tidak mengeluarkan mani. Kemudian juga disebutkan beberapa riwayat disebutkan oleh Imam Muslim juga dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian riwayat dari Abi Musa qala ikhtalafa fi dzalika rahtun minal muhajirin wal ansar. Faqala al-ansariyun la yajibu al-ghuslu illa min ad-dafqi aw min al-ma'. Wa qala al-muhajirun bal idza khalata faqad wajaba al-ghuslu. Faqala Abu Musa fa ana ushfikum min dhalika faqumtu fasta'dhantu ala Aisyah fa udhina li faqultu laha ya ummah aw ya ummal mu'minin inni uridu an as'alaki an shay'in wa inni astahiki. Faqalat la tastahi an tas'alani amma kunta sa'ilan anhu ummaka allati waladatka fa innama ana ummuka. Qultu fama yujibul ghusla? Qalat alal khabir saqatta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abiha al-arba' wa massa al-khitanul khitan wa faqad wajaba al-ghusl. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya telah berselisih atau berbeda pendapat beberapa orang dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Orang Ansar mengatakan bahwasanya tidak wajib mandi kecuali seorang yang dia mengeluarkan mani. Orang Muhajirin mengatakan tidak, justru ketika dia sudah bergaul dengan istrinya wajib mandi. Abu Musa mengatakan, saya akan memberikan jawaban yang memuaskan anda sekalian. Kemudian aku pun pergi dan aku menemui Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan aku minta izin kepada beliau, dan aku mengatakan kepada beliau, wahai ibuku atau wahai ummul mukminin, sungguhnya aku ingin bertanya kepada engkau tentang sesuatu, tetapi saya malu bertanya kepada engkau. Maka Aisyah mengatakan, janganlah kamu malu untuk bertanya kepadaku tentang hal yang akan kamu tanyakan, seolah-olah kamu bertanya kepada ibu yang melahirkanmu, karena aku adalah ibumu. Kemudian aku mengatakan, kata Abu Musa, apa yang menyebabkan seseorang wajib untuk mandi? Maka Aisyah mengatakan, sungguh kamu telah bertanya kepada orang yang ahlinya. Rasulullah SAW mengatakan, jika seorang laki-laki sudah berada di 4 anggota tubuh istrinya, kemudian bertemu antara khitan dengan khitan, maka wajiblah mandi. Kemudian hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yujami ahlahu thumma yuksil hal 'alaiha aw 'alaihi mal ghuslu wa Aisyah jalisah. Faqala Rasulullah SAW, inni la af'alu dzalika ana wa hadhihi thumma nattasil.
dari Aisyah radhiyallahu taala anhu, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengatakan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang dia berhubungan dengan istrinya, kemudian dia merasa lemah atau lemas. Apakah wajib bagi keduanya mandi? Sedangkan Aisyah ketika itu sedang duduk. Maka Nabi SAW mengatakan, aku dan dia ini, yaitu Aisyah, melakukannya dan kami mandi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ini beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan bahwasanya hukum sebelumnya atau bab sebelumnya tadi sudah dihapuskan hukumnya, yaitu tentang riwayat-riwayat yang menyatakan wajibnya mandi kalau keluar mani. Tetapi semua itu dihapuskan hukumnya dengan seseorang melakukan hubungan suami istri walaupun tidak mandi, walaupun tidak mengeluarkan mani, maka wajib dia untuk mandi. Maka Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya sepakat seluruh para ulama, ijma seluruh para ulama, bahwasanya wajib mandi ketika seorang melakukan jima atau berhubungan suami istri walaupun dia tidak mengeluarkan mani. Ini sepakat seluruh para ulama, kata Imam Nawawi. Kemudian dalam hadis Aisyah tadi disebutkan, ya dalam hadis Abu Hurairah, itu juga hadis Aisyah, yaitu jika seorang laki-laki berada di 4 anggota tubuh istrinya, maka disebutkan oleh Imam Nawawi, maksud dari 4 anggota tubuhnya adalah disebutkan maknanya diantaranya 2 tangannya atau 2 kakinya. Sebagian lagi mengatakan maknanya adalah 2 kakinya dan 2 pahanya. Ini maksud dari perkataan Nabi SAW ketika dia berada di 4 anggota tubuhnya, yaitu kinayah bahasa kiasan seorang ketika dia berhubungan suami istri. Kemudian Imam Nawawi di sini menyebutkan bahwasanya seorang, ya hadis ini menunjukkan bahwasanya wajib, ya hadis-hadis ini, hadis Aisyah, hadis Abu Hurairah, hadis Abu Musa menunjukkan bahwasanya wajibnya mandi tersebut ya tidak tergantung kepada keluarnya mani, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Maka wajib bagi suami istri ketika mereka melakukan hubungan suami istri walaupun tidak mengeluarkan mani, maka wajib bagi mereka untuk mandi. Tadi dikatakan idzal taqa al-khitanan, yaitu ketika bertemu 2 khitan, yaitu khitan laki-laki dan perempuan. Kemudian bab selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini adalah bab al-wudu mimma massatin nar, yaitu bab yang menjelaskan tentang berwudu dari sesuatu yang disentuh oleh api. Maksudnya wajib berwudu dari seseorang yang dia makan dari sesuatu yang sudah disentuh api, baik itu makanan tersebut dibakar atau digoreng. Maka ketika dia makan, maka wajib baginya untuk berwudu. Hadis ini dari Kharijah bin Zaid al-Ansari, akhbarahu anna abahu Zaid bin Thabit qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wudu mimma massatin nar. Nabi mengatakan al-wudu mimma massatin nar, artinya wajib berwudu ketika seorang makan makanan yang disentuh oleh api, baik dibakar ataupun yang lainnya. Begitu juga hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala innama atawaddau min athwari aqitin akaltuha li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tawaddau mimma massatin nar. Abu Hurairah mengatakan
Ya, beliau ketika itu wudhu di masjid, kemudian ada orang yang bertanya, kemudian beliau mengatakan, sungguhnya saya berwudhu karena saya barusan memakan akid. Akid itu adalah susu yang sudah susu itu dipanaskan, kemudian didiamkan sehingga menjadi beku. Maka beliau mengatakan, sungguhnya aku berwudhu karena aku sudah makan akid tersebut. Ya, akidun artinya susu yang sudah dimasak, ya, dimasak kemudian didiamkan sehingga menjadi beku. Karena aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, tawaddu mimma massatin nar, yaitu berwudulah dari sesuatu yang disentuh oleh api. Juga di sini disebutkan hadis Aisyah, ya, ada 3 riwayat disebutkan, hadis Abu Hurairah, kemudian hadis Zaid bin Thabit, hadis Aisyah yang mengatakan, Nabi mengatakan tawaddu mimma massatin nar, artinya berwudulah dari sesuatu yang disentuh oleh api atau dimasak. Bab selanjutnya menjelaskan bahwasanya hukum yang barusan itu sudah juga dinasakh atau dihapuskan. Yaitu beliau menyebutkan bab naskhul wudu mimma massatin nar, yaitu bab yang menjelaskan tentang dihapuskannya wudu, kewajiban berwudu dari sesuatu yang disentuh oleh api atau makanan yang disentuh oleh api. Artinya Imam Muslim sama dengan sebelumnya, bab sebelumnya tadi, menyebutkan hadis-hadis yang awalnya di awal syariat Islam itu wajib wudu ketika kita makan makanan yang sudah dimasak. Maka kemudian dihapuskan hukum tersebut. Di sini disebutkan beberapa riwayat. Pertama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifa syatin thumma shalla wa lam yatawadda. Bahwasanya Abdullah bin Abbas memberitakan Rasulullah SAW makan katif syah, yaitu sayapnya kambing, kemudian beliau salat dan tidak berwudu. Kemudian riwayat selanjutnya juga dari Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akala arqan aw lahman thumma shalla wa lam yatawadda wa lam yamassa ma'an. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan arqan, yaitu daging yang ada di tulang atau tulang yang masih nempel padanya daging, namanya arqan. Maka Nabi makan daging dari tulang tersebut atau makan dagingnya, kemudian beliau salat, kemudian beliau tidak berwudu dan tidak menyentuh air. Begitu juga riwayat dari Umayyah ad-Damri, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifin ya'kulu minha thumma shalla wa lam yatawadda. Umayyah ibn Damri mengatakan bahwasanya dia melihat Rasulullah SAW memotong sayap, kemudian beliau memakannya, kemudian beliau salat dan tidak berwudu. Kemudian juga riwayat dari Maimunah, istri Nabi SAW, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akala indaha katifan thumma shalla wa lam yatawadda. Maimunah mengatakan bahwasanya Nabi pernah makan di rumah saya atau di samping saya ketika itu, yaitu sayapnya hewan, ya, kambing. Maka beliau ketika itu salat kemudian tidak berwudu. Begitu juga hadis dari Abi Rafi, qala ashhadu laqad kuntu ashwi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batna syah thumma shalla wa lam yatawadda. Abu Rafi mengatakan bahwasanya aku bersaksi, sungguh aku telah membakar buat Rasul atau membakarkan buat Rasul perut kambing, kemudian beliau, ya, perutnya, isi perutnya, maka kemudian beliau salat dan tidak berwudu. Kemudian juga
hadis dari Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a alaihi thiyabahu thumma kharaja ila shalah fa utiya bi hadiyati khubzin wa lahmin fa akala thalatha luqamin thumma shalla bin nas wa ma mas-samaa. Hadis ini dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah datang salat, ya, beliau memakai bajunya, kemudian beliau salat. Kemudian ketika hendak salat ada orang yang memberikan hadiah kepada Nabi berupa roti dan daging. Maka Nabi SAW kemudian memakan makanan tersebut, hadiah tersebut sebanyak 3 suap. Kemudian Nabi sholat dan tidak menyentuh air. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa riwayat disebutkan oleh Imam Muslim yang menyebutkan bahwasanya tidak diwajibkan seorang ketika dia sudah berwudu misalnya, kemudian dia makan makanan, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk berwudu. Sebagaimana hadis sebelumnya atau riwayat sebelumnya menyebutkan tentang wajibnya wudu, maka riwayat-riwayat tersebut dinasah atau sudah dihapuskan. Maka tidak ada kewajiban bagi seorang yang dia makan sedangkan dia berwudu, artinya makannya tersebut tidak membatalkan wudunya. Dan ini bisa kita dengar tadi bagaimana riwayat-riwayat disebutkan oleh Imam Muslim, baik itu dari Abdullah bin Abbas, dari Umayyah bin Damri, kemudian dari Maimunah. Ini semua riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW makan kemudian langsung salat, ya, tanpa berwudu terlebih dahulu. Kemudian juga beberapa faedah dari hadis-hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi SAW di antara kesukaan Nabi adalah dari makan daging tersebut adalah katib, yaitu sayap hewan. Ya, sebagaimana disebutkan tadi dalam beberapa riwayat Nabi memakan sayap dari kambing. Kemudian juga faedah dari hadis ini bahwasanya ya dianjurkan ketika kita diberi hadiah maka dianjurkan untuk menerima. Sebagaimana Nabi SAW ketika mau sholat sudah datang ke masjid mau sholat, maka beliau diberikan hadiah, maka beliau memakan terlebih dahulu, kemudian beliau baru sholat. Kemudian bab selanjutnya, bab al-wudu min luhumil ibil, bab yang menjelaskan tentang wajibnya berwudu dari daging unta atau ketika selesai makan daging unta. Dari Jabir bin Samurah anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atawaddau min luhumil ghanam qala in syi'ta fatawaddau in syi'ta fala tatawadda. Qala atawaddau min luhumil ibil qala na'am fatawadda min luhumil ibil qala usalli fi marabid al-ghanam qala na'am qala usalli fi mabarikil ibil qala la. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya seseorang datang bertanya kepada Nabi SAW, apakah saya harus berwudu ketika selesai dari makan daging kambing? Kata Nabi, kalau kamu ingin berwudu, berwudulah. Ya, terserah kamu, kata Nabi. Kalau ingin berwudu, berwudulah. Dan kalau kamu tidak ingin berwudu juga tidak apa-apa, tidak usah berwudu. Kemudian orang tadi mengatakan lagi, apakah saya berwudu dari daging unta atau sesudah makan daging unta? Maka Nabi mengatakan ya, maka berwudulah setelah makan daging unta. Kemudian orang tadi bertanya lagi, apakah saya sholat atau boleh sholat di kandang kambing? Maka Nabi mengatakan ya, silakan. Kemudian orang tadi bertanya lagi, apakah saya boleh sholat di tempat berhenti atau di kandangnya unta? Maka Nabi mengatakan tidak. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini riwayat disebutkan oleh Imam Muslim tentang beberapa faedah di sini, bahwasanya
dalam hadis ini jelas disebutkan bahwasanya seorang ketika dia makan daging kambing, maka daging kambing tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau seorang makan dari daging unta, maka dia harus berwudu setelahnya. Ini hadis yang dipegang oleh sebagian para ulama, ya, di antaranya mazhab Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawayh dan yang lainnya, ya, bahwasanya wajib berwudu ketika selesai makan daging unta. Sebagian ulama yang lain, ya, mengatakan bahwasanya tidak harus berwudu dari makan daging unta. Dan bahkan justru disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, jumhur para ulama, mayoritas para ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Syafi'i mengatakan tidak wajib wudu dari makan daging unta. Di mana mereka mengatakan bahwasanya ya tidak wajib wudu dari makan daging unta. Tetapi wallahu alam, Imam Nawawi sendiri yang beliau mazhabnya Syafi'i, beliau mengatakan di sini bahwasanya pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat Imam Ahmad. Di sini bisa kita lihat bagaimana Imam Nawawi yang beliau adalah mazhab Syafi'i, beliau mengatakan dalam Syarah Muslim ini bahwasanya yang lebih kuat dalam hal ini adalah mazhab Imam Ahmad. Di mana Imam Ahmad sendiri yang berpendapat ini dan juga Ishaq bin Rahawayh dan beberapa ulama. Tapi jumhur mayoritas para ulama mengatakan tidak. Maka di sini Imam Nawawi mengatakan dalam hal ini, yaitu dalam permasalahan makan daging unta, berbeda pendapat para ulama. Ya, jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan tidak wajib berwudu. Kenapa? Karena berdalil dengan dalil yang umum dalam bab sebelumnya tadi, yaitu seorang ketika dia sudah makan dari sesuatu yang sudah dipanggang atau dibakar atau sudah dimasak kena api, maka tidak wajib dia berwudu. Maka termasuk dalam hal ini adalah daging unta. Kalau sudah dimasak dagingnya, maka tidak perlu berwudu. Ini mazhab jumhur para ulama. Bahwasanya jumhur berpendapat dengan hadis yang kita sebutkan pada bab sebelumnya tadi. Bahwasanya tidak wajib wudu dari makanan daging yang sudah disentuh oleh api. Tidak wajib berwudu. Maka ini semuanya masuk, termasuk unta. Ini menurut jumhur para ulama. Tetapi Imam Ahmad di sini dan juga Imam Nawawi sendiri mengatakan bahwasanya dalil yang lebih kuat atau pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat Imam Ahmad, di mana Imam Ahmad berdalil dengan hadis ini sendiri, hadis Jabir bin Samurah dan juga hadis Barrah yang mengatakan bahwasanya wajib berwudu dari seorang ketika selesai makan daging unta. Dan ini ini adalah hadis yang khusus, jadi khususkan daging unta. Maka dalam ilmu usul fikih, al-khas muqaddamun 'alal 'am, artinya yang khusus didahulukan daripada dalil yang umum. Maka oleh karena itu di sini Imam Nawawi mengatakan bahwasanya mazhab yang kuat, pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Ahmad, walaupun itu menyelisihi jumhur para ulama. Maka dalam hal ini bisa kita lihat ya, bahwasanya ya, tidak mesti jumhur selalu berada dalam kebenaran, tapi yang berada dalam kebenaran adalah yang mengikuti dalil. Tapi tentunya jumhur juga berpegang pada dalil, tapi dalilnya dalil umum. Sedangkan Imam Ahmad berdalil dengan dalil yang khas atau yang khusus. Ya, wallahu ta'ala tentunya yang lebih kuat wallahu alam adalah yang mengatakan bahwasanya harus berwudu dari seorang yang telah makan daging unta. Kemudian juga disebutkan tadi, orang tadi bertanya tentang boleh enggak ya, sholat di kandangnya kambing. Maka Nabi SAW membolehkan. Dan Imam Nawawi mengatakan ini sepakat para ulama, bahwasanya seorang boleh sholat di tempat tersebut. Kemudian Nabi melarang ya untuk sholat di tempat ya di kandang unta atau di tempat unta itu duduk atau berhenti. Itu dilarang oleh Nabi SAW.
Dan ini disepakati oleh para ulama ya tentang hal ini, ya bahwasanya dilarang kita sholat di tempat berhentinya unta atau di kandangnya unta. Dan Imam Nawawi di sini menyebutkan larangan ini sifatnya adalah nahyu tanzih. Beliau mengatakan itu larangan yang sifatnya makruh. Ya, wallahu a'lam tentang hal ini. Tapi jelas dalam hadis tadi disebutkan, Nabi ketika ditanya, bolehkah saya sholat di tempat ini, maka mengatakan tidak. Kenapa disebutkan? Wallahu a'lam, hikmahnya adalah yang dikhawatirkan unta itu berbeda dengan kambing. Ya, dikhawatirkan ketika seorang sholat maka untanya itu mungkin menendang dia dan sebagainya, maka dia tidak akan khusyuk dalam sholatnya. Makanya dilarang oleh Nabi SAW untuk sholat di tempat tersebut. Ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.